Halo, halo. Halo Kak Dini. Halo. Halo. Kita sambil menunggu teman-teman masuk ya Kak. Boleh, boleh. Suara aku kedengaran dengan jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke Oke. kok, jelas banget. Sip, sip. Gimana kabarnya Kak Dini di Bali? Baik, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Anak-anak Growth Space apa kabar? Halo, halo. Halo, Growth Space. Apa ya? Oke aja di sini. Kemarin kita sempat gathering di Jakarta kemarin Oh di iya. rumah. Iya, offline gitu. Oh, ih seru banget. Mm-mm. Jadi kemarin Bang Jan, ya udah gathering gitu. Akhirnya lumayan banyak gathering gitu. Jadi lumayan ada 50-an. Ini yang di Sarinah itu bukan sih? Iya, yang kemarin di Sarina. Rame banget ya, penduduk Iya, kelurahan Sukamaju. betul. Iya, ternyata yang datang lumayan, wow. Gitu. Oke. Jadi karena udah lumayan nih yang masuk, kita opening dulu deh ya. Halo semuanya, selamat datang di Twitter Space ya, Growth Space. Hari ini kita mau bedah karir digital marketing. Gue Devon bakal nge-host di sini. Dan hari ini kita ada bareng Kak Dini Kopi. Halo, Kak Devon. Halo. Jadi tadi udah nanya kabar, tanya lagi deh. Jadi, apa Iya, kabar? iya. Gak apa-apa kan ini di record, jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan mungkin bisa. Mm-mm. Ya. Jadi ini sebetulnya juga requestan nih, Kak. Ya, requestan banyak teman-teman katanya pengen bahas digital marketing dong, bedah karir digital marketing gitu. Dan akhirnya ya udah kayaknya yang kredibel, wah yang kredibel ini adalah Kak Kredibel. kredibel gitu bahasanya adalah Kak Dini. Jadi ngomongin digital marketing keingetnya top of mind-nya Kak Dini. Jadi kemarin langsung DM, Kak bisa nggak akhirnya jam 8, oke hari ini ya hari Selasa jam 8 bisa nih, oke akhirnya dibuat lah gini. Terus juga antusiasnya juga tadi banyak ya yang retweet segala macam. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita ini kali ya, sedikit mengupas digital marketing. Sebelumnya ke Kak Dini dulu, apakah sebetulnya kayak dari dulu pengen jadi digital marketing atau kerjaannya di bidang marketing atau cita-cita jadi digital marketer nomor satu di Indonesia atau gimana gitu Kak? Enggak sih. Sebenarnya malah jadi aku tuh dulu jurusan kuliahnya tuh kimia murni. Jadi sama sekali jadi aku waktu pertama masuk ke di kan tahun 2010 ya. Nah, tahun 2010 tuh Nah, masih belum sebagus sekarang digitalnya gitu. Jadi ya. dulu mah cuma taunya mainan Facebook doang gitu kan. Cuma main-main doang gitu. Jadi sebenarnya aku juga dulu nggak tahu ada pekerjaan bernama digital marketing, nggak seperti sekarang. Ya. Cuma Heeh. dari dulu tuh aku selalu suka nulis. Jadi memang salah satu cita-cita aku waktu kecil itu aku pengen nulis sampai tua lah istilahnya. Nah, tapi kalau dulu kan Oke. kalau nulis kan identik sama kayak nulis buku uh, Ya. gitu kan, dan nulis buku kan istilahnya bukan karir yang mungkin menjanjikan lah buat orang tua zaman dulu gitu dibilangnya. Jadi makanya Mm-mm. aku juga nggak tahu tiba-tiba beloknya malah dulu jadi content writer duluan gitu. Hmm, oke. Jadi content writer ya, gara-gara cita-cita penulis Mm-mm, itu ya. mm-mm, betul. Tapi tadi kan apa kuliahnya kimia murni itu. Apakah pernah kerja di bidang kimia-kimiaan dulu nggak sebelumnya? Gak pernah sama sekali, karena setelah aku ulik sekarang ya, yang aku suka dari Hmm? kimia itu sebenarnya analisanya sih. Kayak kenapa misalnya apa bercampur apa menjadi apa gitu kan. Lalu kenapa bisa Heeh. kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya ilmu analisanya aku suka banget gitu, dan sebenarnya itu malah aku pakai banget di digital marketing. Jadi kayak logiknya, terus udah gitu tahu juga soal critical thinkingnya seperti apa, itu tuh aku diajarinnya di kimia sebenarnya. Tapi kalau misalnya pernah kerja di perusahaan kimia gitu sih aku belum pernah. Oke. Jadi awalnya jadi content writer dulu. Ini udah Mm-mm. pas lagi kuliah lagi udah jadi content writer kah atau? Betul betul pas masih kuliah lah gitu. Oke. Waktu itu apa nih content writer apa? Jadi Jadi
Waktu pas awal itu kan, aku pertama-tama kali kayak nulis, terus udah gitu langsung ke sosmed platform itu gara-gara aku, mengurus sebuah organisasi luar kampus. Jadi aku kayak dipercayain Hmm. untuk, "Din, lo deh yang pegang buat akun." Dulu tuh Twitter tuh, juga udah rame kan. "Lo deh yang pegang Ya. akun Facebook sama akun Twitternya organisasi ini," gitu. Tapi waktu itu aku juga Hmm. bilang bahwa, "Tapi gue nggak tahu apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting ada aja kontennya," gitu kan. Hmm. Jadi aku belajar, ngurusin akun tuh dari organisasi dulu gitu, sampai akhirnya ketika networking, sana sini, ketemu banyak orang, kenalan sama orang baru dan segala macam, akhirnya aku ketemu orang yang bisa ngajarin aku gitu. Jadi sebenarnya, sebelum kerja pun aku udah ketemu mentor aku yang bisa, dia ngajarin aku digital marketing tuh kayak gimana, bikin caption tuh seperti apa, algoritma seperti apa gitu kan. Dia bilang bahwa Hmm. dia mau ngajarin aku asal aku bantuin proyeknya dia gitu. Jadi aku kerja freelance lah buat dia dulu tuh, ngerjain beberapa proyeknya. Sambil aku ngumpulin portofolio gitu. Sampai akhirnya aku Ya. udah diajarin macam-macam soal digital marketing, baru akhirnya aku melamar ke sebuah agensi digital waktu itu di Jakarta Pusat. Hmm. Nah, karena aku udah punya portofolionya dan aku udah dipersiapkan lah dengan matang sama mentor aku, akhirnya aku Ya. tembus lah ke si digital agency itu, bahkan sebelum aku lulus waktu itu. Gitu deh. Sampai sekarang deh akhirnya apa namanya? Suka banget sama digital marketing, nggak bisa berhenti. Jadi akhirnya masuk ke digital agency itu udah jadi as digital marketer di situ ya? Dulu tuh namanya digital officer. Oh, oke. Oh, oke, digital officer, terus kerjaannya kurang lebih ya masih sama ya sama sekarang ya kayak. Mm-mm. Dulu Oke. karena aku anak baru kan jadi kayak palu gada kan. Aku juga tahu bahwa Ya. kayak aku masih butuh banget nih belajar gitu kan. Mungkin kalau teman-teman generasi sekarang kan juga kayaknya aware gitu ya, kayak misalnya, "Nih aku Hmm. dapat job desk yang bukan job desk aku yang tertulis di kontrak atau segala macam." Cuma waktu Hmm. kemarin tuh aku mikirnya bahwa aku benar-benar pengen belajar banget digital marketing dan menurut aku karir itu bukan cuma 1 atau 2 tahun, tapi bertahun-tahun ke depan. Jadi aku walaupun pada saat itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada di job desk aku, tetap akan aku kerjakan dan aku pelajari gitu. Dan ternyata apa yang aku pelajari itu semua emang benar-benar berguna buat karir aku ke depannya gitu loh. Jadi dulu tuh aku harusnya tuh cuma bikin konten sama bikin report. Tapi Hmm. aku juga yang ngadmin, waktu itu ngadminnya telco, banyak banget kan komplainannya tiap hari gitu kan. Aku Hmm. juga Ya. ngadmin, terus udah gitu bikin laporan, bikin konten, terus ikut brainstorming juga kalau ada campaign, bantuin bikin konten di deck sampai presentasi ke klien gitu. Hmm. Sampai meeting ke klien juga aku ikut. Jadi bener-bener semuanya aku coba untuk belajarin gitu. Ya berarti emang ya tadi ya palu gada itu segala macam kayak Ya, gitu. betul. Kayak. Hmm. Nah tadi kan kayak kali ini bilang kayak jatuh cinta dengan pekerjaan ini ya. Jadi penasaran apa sih yang kayak membuat jatuh cintanya ini gitu dari digital marketing? Hmm, Mungkin jawabannya akan subjektif kali ya, karena Ya. kalau buat aku tuh suka banget nulis. Jadi Hmm. aku nggak pengen cuma aku nulis doang terus selalu udah, tapi aku selalu akan Hah? menantang diriku kayak, ini tulisan aku udah bagus belum? Kalau misalnya belum bagus, apa ya yang harus ditingkatkan gitu. Jadi aku suka banget ngulik tulisan aku dan nganalisa konten-konten sosial media aku ini udah perform atau belum gitu. Jadi yang Hmm. sebenarnya menarik tuh adalah misalnya kayak A/B testingnya di dalam digital marketing gitu. Walaupun mungkin banyak orang kayak mikir A/B testing tuh ribet dan susah gitu ya, tapi justru itu yang aku suka gitu untuk menebak-nebak Hmm. nih kayak misalnya, ih posting jam 9 pagi lebih bagus nggak ya daripada posting jam 6 sore gitu. Atau misalnya Ya. Ya. posting caption pendek lebih bagus nggak ya daripada caption panjang gitu. Atau misalnya video sama foto lebih bagus mana performance-nya. Kayak gitu-gitu tuh Hmm. hal-hal dalam tanda kutip remeh-temeh seperti itu tuh sangat aku ulik dan analisa gitu. Karena aku bener-bener pengen dapetin formula yang paling terbaik yang bisa aku deliver saat aku bikin konten. Dalam digital marketing, namanya A/B testing itu kan nggak cuma bisa sekali doang kan, karena algoritma sosial medianya juga banyak berubah.
terus nanti ada tren baru berubah juga gitu kan dari audiensnya. Jadi namanya A/B testing itu kan kayak selalu ada lah untuk selamanya gitu. Nah, Hmm. jadinya aku merasa makin apa ya, makin sukalah di digital marketing karena A/B testingnya tidak pernah berakhir. Oh, oke oke. Ini banget sih, menarik banget sih, kayak orang suka dengan A/B testing kan, justru sering suka apa ya namanya, men-challenge diri terus ya berarti ya kalau Iya, kalau betul. Karena aku penasaran itu, kayak misalnya kenapa konten thread aku lebih bagus daripada konten satuan gitu kan. Oh, coba ya. treatmentnya diubah lagi kayak gini gitu. Dan itu akhirnya aku akhirnya punya formula tersendiri yang bisa aku kasih ke brand karena aku juga secara mandiri juga A/B testing di akun personal aku gitu. Mhm. Dan tapi make sense sih jadinya kalau di ini jadinya as digital marketer ya. Karena kan kalau tadi bilang suka nulis aja, as content writer yang paling mungkin nulis gitu ya. Konten atau as writer in general kayak ya nulis aja gitu. Mungkin nggak gitu terlalu mikirin si berapa banyak followers, banyak yang like segala macam. Tapi ketika masuk si analisanya ini, pekerjaan digital marketing ini jadi nyambung gitu loh, karena ada analisa. Dan tadi udah disebut ya, karena apa yang berhubungan dengan kimia murni itu, karena dari dulu udah suka sama analisanya, terus akhirnya di-apply ke si digital marketing gitu ya. Oh, ini seru sih, seru. Nah, kalau kita boleh lanjut ke digital marketing. Nah, kalau dari tadi ini berarti kan udah 10 tahun lebih berarti ya jadi digital marketing. Nah, kalau ngomongin job desk gitu sih, digital marketing apa sih kerjaannya? Mungkin setiap setiap company beda-beda kali ya. Mungkin dari pengalaman sama in generalnya gimana gitu. Apakah jangan-jangan digital marketing juga harus bisa graphic design, bikin video, terus harus bisa nyupir, harus apa lagi juga, jangan-jangan sampai segitunya gitu. Ternyata. Gimana gimana? Sebenarnya terms digital marketing itu kan luas banget ya. Itu sama Ya. hampir kayak misalnya kalau dulu tuh kita punya marketing konvensional. Di dalamnya Hmm, aja kan ada banyak kan, ada apa namanya data, ada misalnya website dan segala macam gitu. Nah, digital marketing itu juga sama. Jadi itu ya. sebuah payung yang besar banget. Di dalamnya tuh ada banyak kayak ada social media marketing, email marketing, ads, Hmm, influencer, SEO, SEM, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dari masing-masing pecahan itu aja udah banyak banget lowongan kerjaan atau opportunity gitu, yang mana tiap pecahan itu memiliki job desk yang berbeda-beda, nggak bisa disamain gitu. Kalau misalnya ya. dibilang apakah semua orang di digital marketing harus bisa nulis, nggak juga. Anak data Hmm, analis nggak usah bisa nulis juga, menurut aku bisa nganalisa data gitu. Apakah anak ya. untuk masuk ke digital marketing harus bisa software editing? Nggak juga. Aku Hmm, bertahun-tahun di digital marketing tidak menguasai Adobe Photoshop, tidak menguasai hmm, vektor dan segala macam gitu karena memang aku worknya di konten aja gitu dan di beberapa perusahaan memang dipisah antara dia bikin konten aja sama visual gitu. Jadi hmm, memang sangat sangat fluid sih Kak gitu dan ya. menurut aku yang menjadi membingungkan mungkin buat beberapa teman-teman yang masuk ke digital marketing itu adalah karena digital marketing sendiri tidak punya standar di Indonesia. Misalnya, Oke. mungkin kalau misalnya kalian kerja di oil and gas, udah ketahuan ya, misalnya kayak, oh untuk level sekian, job desk sekian, itu Hmm, dia harus misalnya diterimanya ketika dia udah punya pengalaman berapa tahun, berapa jam durasi bekerja gitu kan. ya. Kualifikasinya apa aja tuh udah rigid dan udah stabil gitu. Nah itu tidak dimiliki oleh industri digital marketing. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang kasih tahu misalnya oh job desk-nya sosial media admin itu apa bedanya Hmm, sama misalnya community staff tuh apa bedanya, itu belum ada yang bikin standar-standar seperti itu. Jadi ya. makanya setiap perusahaan kalau teman-teman cek juga di LinkedIn atau di beberapa lowongan, itu dia juga pasti memiliki job desk yang berbeda-beda walaupun si posisinya tuh sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga bingung, ini aku harus bisa apa, teman-teman cek Hmm, aja di lowongan yang banyak itu kualifikasinya itu adalah dimintanya apa. Nah teman-teman
penuhi itu gitu. Penuhi secara portofolio, secara pengalaman, secara jam terbang gitu. Baru nanti teman-teman bisa punya level PD untuk akhirnya, oh iya aku bisa nih untuk apply lowongan ini, posisi ini di perusahaan ini gitu. Menurut aku. Hmm. Ya, karena tadi nggak punya standarnya apa gitu. Kadang juga ini ya. Mm-mm. Kadang lowongan sosial media marketing gitu misalkan gitu. Tapi juga suruh bisa bikin Photoshop segala macam juga kan. Kadang juga merambat-rambatnya ke situ gitu kayak oh ternyata mesti bisa ngedit juga itu bikin konten segala macam. Jadi ya perlu dibaca baik-baik gitu ya kalau ada setiap Betul. lowongan. Dan Hmm. kalau misalnya kan mungkin ini juga teman-teman mungkin terbagi antara dua kubu ya, antara oke Ya. dijalanin aja misalnya kalau misalnya diminta untuk suruh bisa editing software, kalian akan belajar, tapi mungkin ada kubu lain yang kayak nggak bisa dong, itu kan job desk-nya beda, jangan disatu-satuin Ya. gitu. Nah menurut aku tergantung ada di level mana teman-teman gitu. Kalau teman-teman baru mau masuk ke digital marketing, menurut aku why not untuk dipelajari sih, karena yang seperti di awal aku bilang, karir itu kan gak cuma 1 atau 2 tahun, tapi puluhan tahun ke depan gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya emang punya waktu dan punya kesempatan buat belajar, pelajarilah gitu. Karena sebenarnya menurut aku nggak ada skill yang sia-sia di digital marketing. Walaupun misalnya Oh. uh, ini amit-amit ya, misalnya teman-teman kurang beruntung juga dan dapat perusahaan yang tidak menggaji teman-teman dengan layak gitu. Kalau kalian punya privilege-nya dan kesempatannya, ambil kesempatan itu untuk memperbanyak portofolio teman-teman gitu. Supaya apa? Supaya nanti tahun berikutnya teman-teman bisa ngelamar ke lowongan yang gajinya lebih layak, posisinya lebih bagus, tapi teman-teman udah punya skillnya, udah punya portofolionya gitu. Jadi justru hal-hal yang seperti itu tuh jangan dibuat menjadi kayak akhirnya menyengsarakan kita gitu, tapi gimana caranya kita naikin portofolio kita supaya skillnya tuh tetap lebih bagus lah, jam terbang kita lebih tinggi juga daripada teman-teman kita yang lain. Menurut aku gitu sih. Hmm. Malah bisa jadi nilai plus buat di Mm-mm. karir ke depannya Betul, gitu ya. betul. Jadi ya bisa lihat gitulah kayak kayaknya ini bisa nih buat ke depannya oke nih skill ini ya udah ambil aja gitu kali ya. Salah satu Hmm. contoh yang mungkin juga apa namanya aku mau share juga di sini gitu kan adalah misalnya data Ya. gitu. Orang mungkin akan ngomong Hmm. ngapain aku belajar data? Aku kan cuma penulis, aku kan cuma nulis konten gitu kan. Cuma menurut Hmm. aku justru ketika kamu tahu data, ketika kamu analisa, tahu A/B testing, tahu insight, tahu algoritma, itu akan menunjang semua skill-skill penulisan kamu tuh menjadi skill yang mahal. Karena nantinya perusahaan akan tahu bahwa, oh nih orang kalau nulis konten gak akan main-main, dia pasti udah ada backup datanya. Dan ketika kamu akan dihadapkan ke level manajerial yang lebih tinggi lagi, kamu punya ilmu yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, which is data itu gitu. Jadi jangan suka alergi sama data yang kayak itu kan bukan job desk aku, ngapain aku pelajarin gitu kan. Hmm. Justru job desk itu yang membuat skill kalian makin mahal sih. Gitu. Ya. Nice. Ini juga berkepikiran ternyata ada hubungannya ya. Saya kayak nulis sama analisa data. Kalau kita lihat dari jauh kan kayak dari luar apa sih hubungannya ngapain juga kita pelajarin gitu udah gue nulis aja gitu. Tapi ketika kalau bisa kita hubungin gitu ya ternyata itu bisa jadi nilai plus dan kayak backup buat kita juga ya buat nunjang si kita juga ya kayak Betul. gitu. Wow, ini terus sih kayak oh iya juga ya baru kepikiran iya juga kenapa kita perlu mungkin lebih dari satu kali ya skill gitu kali ya. Nah, nggak cuma satu ini doang bisa oke ini doang tapi dukung lagi gitu. Nah ngomongin tadi sebelumnya kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya boleh langsung request aja naik ke atas ke mau nanya-nanya kali ini soal digital marketing gitu langsung aja request ke atas tombolnya ada di kiri bawah kalau di HP. Oke lanjut nah ngomongin skill tadi nah kalau misalnya skill apa sih sebetulnya yang dibutuhin dari seorang digital marketing tadi mungkin kan udah disempet disinggung ya kayak data analis segala macam apa yang esensial gitu lah sebagai seorang digital marketing gitu. Kalau esensial menurut aku
kan tadi tuh kan, apa namanya, karena banyak banget pecahannya kan skill-nya beda-beda ya. Kayak misalnya, kalau misalnya kamu, jadi graphic designer pastinya harus, tahu software-software, grafis gitu kan. Tapi kalau Ya. misalnya kamu, kerjanya di bagian digital marketing tapi influencer misalnya, berarti kamu harus lebih tahu gimana caranya networking sama orang. Berarti kan skill-nya butuh, Hmm. kayak people management kan, karena kamu harus ngomong dan me-manage banyak orang sekaligus untuk, satu campaign gitu misalnya. Nah, Ya. Ya. tapi, ada juga, menurut aku yang esensial which is maksudnya adalah semua posisi harus memiliki ini sebenarnya, ada 2. Pertama data analis, itu harus, mau Mhm. apapun posisinya, even graphic designer Mhm. pun harus tahu data analis gitu. Karena Ya. di kantorku yang dulu bahkan, kita punya suatu inisiasi yang kita bisa bikin analisa tuh bahwa misalnya, oh, misalnya ya, kalau misalnya visual, square itu lebih baik daripada visual vertikal. Bahwa Mhm. misalnya, kalau misalnya video 5 detik pertamanya itu elemennya apa, akan lebih baik jika apa, gitu. Mhm. Jadi, walaupun graphic designer sepertinya kayak sesuatu yang seni dan art banget gitu, cuma itu ternyata pun Ya. butuh data analis untuk bisa menunjuk pekerjaan kamu. Yang kedua, menurut aku yang krusial juga adalah, pemahaman pada brief. Ini yang, mungkin, jarang juga diobrolin dan jarang juga diomongin gitu ke teman-teman gitu kan. Karena sebenarnya, yang namanya digital marketing itu kan sebenarnya adalah relationship kita kerja antara kita sama klien kan, atau Ya. kita sama audiens kalau misalnya kita brand, atau kita UMKM, kita sama customer kita gitu. Nah, brief itu bisa datang dari mana aja. Misal kalau UMKM, maka kita harus kayak market research dulu ke audiens kita gitu. Tapi kalau kita kerja di Mhm. digital agency, maka brief itu datangnya dari klien kan. Kalau kita kerja di brand side, maka brief itu datangnya dari manajemen atas kita lah gitu. Nah, Mhm. untuk bisa memahami bahwa manajemen kita tuh lagi mau apa, maksudnya, itu tuh butuh pemahaman juga yang menurut aku cuma bisa didapat dari jam terbang. Jadi itu Oh. nggak bisa diajarin maksudnya kayak nggak bisa diajarin setahun kamu udah pasti bisa memahamin brief gitu ya. Itu belum tentu gitu. Ya. Jadi semakin banyak kamu kepapar sama brief, makin banyak kamu kepapar oleh tipe-tipe klien, makin banyak kamu Mhm. juga ngerjain brief, maka akan semakin jago kamu untuk bisa melihat yang under the line. Misalnya apa? Misalnya gini, Mhm. eh yang namanya brief itu kan pakai bahasa ya, dan bahasa itu kan subjektif gitu. Misalnya ada brief untuk bikin campaign dengan influencer misalnya. Tapi si klien itu bilang, kita tuh nggak pengen influencernya tuh influencer yang cheap, kita tuh pengennya influencernya tuh yang elegan gitu. Nah, kata-kata Oke. elegan ini kan subjektif banget ya. Siapa? Elegan itu siapa? Elegan seperti Mhm. Raisa kah? Atau elegan seperti Mhm. Sofia Lacuba? Itu kan dua market yang berbeda kan? Ya. Sofia Lacuba meaning dia emang udah mature-nya lebih mature daripada Raisa, sedangkan kalau Raisa elegan tapi masih bisa diterima sama Gen Z. Nah, Mhm. elegan yang mana yang dimaksud oleh si brand itu cuma bisa didapat dari jam terbang tuh. Untuk kita lihat selera dari si orang tersebut kayak gimana, kesesuaian brief dia dengan elemen-elemen yang lain misalnya seperti produknya seperti apa gitu. Itu baru nanti akhirnya kita bisa ngambil satu benang merah untuk bilang, oh maksudnya klien elegan itu adalah seperti Raisa, bukan seperti Sofia Lacuba. Gitu. Ya. Ya. Nah itu yang susah-susah gampang dan harus butuh Mhm. mentor lagi menurut aku karena kita harus mengkonfirmasi kan, misalnya ketika kita punya atasan gitu, kita akan mengkonfirmasi bener nggak maksud aku Raisa yang dimaksud gitu. Kalau Mhm. kata atasan kamu yang punya jam terbang lebih tinggi daripada kamu bilang bukan Raisa itu maksudnya Sofia Lacuba, kan kamu bisa nanya ke dia ya, kenapa aku maksudnya Sofia Lacuba, boleh tolong dijelasin nggak gitu. Nanti dia akan Ya. menjelasin hal-hal yang mungkin tidak kamu lihat pada saat meeting tersebut gitu. Wah, seru ya jadi Seru jadi ya? kita jadi iya jadi ikut analisis nih. Jadi sampai kebayang ya Raisa sama Sofia Lajoba iya elegan gitu tapi ada yang beda gitu ya Ada yang kalau beda kan dari Sofia Lajoba. elegannya Raisa sama Sofia tuh. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Ini jadi menarik loh. Dan di sini udah ada teman dari ini growth spacer yang naik, ada Will Hill in Hell at Will Hill and Hell.
bisa open mic mau nanya atau mau sharing atau gimana? Halo, halo. Halo, halo. Kedengeran Iya, ya Ya, suaranya? kedengeran. kedengeran. Halo Kak Wil. Sorry nih, panggil Aurel aja. Ini pakai second akun soalnya. Oke. Oke, halo Kak Aurel. Oke, di sini aku mau nanya nih ke Kak Dini. Jadi sebenarnya basic aku sama Kak Dini itu sama di dalam penulisan juga ya, di digital marketing ini. Aku sebagai creative writer di perusahaan retail. Cuma yang mau aku tanya ini, aku tuh suka ada kendala sama atasan aku. Jadi setiap kali mau naik konten itu, aku kan ada ACC-an gitu ya, tiap harinya gitu, captionnya atau artikel segala macam. Tapi setiap kali minta ACC-an itu, atasanku tuh selalu kasih kritik aku, entah uh, aku tulisannya yang ngasal lah, ngaco lah, bahasanya gitu-gitu yang aku sebenarnya coba proof dan coba buat masuk apa yang dia mau. Itu gimana ya Kak? Maksudnya cara aku menanggapinya atau merespons dari alasan aku ini yang agak-agak rese ya sebenarnya, karena aku rasa yang diomongin itu nggak gitu kok, gitu yang aku rasa aku nggak segitu ngaco atau ngasalnya bikin sebuah kalimat gitu, dan itu tuh jadinya berdampak ke diri aku ya, setiap hari kok jadinya ketakutan ya setiap kali minta asisten buat noise caption dan segala macam. Jadi dari kritikan itu tuh nimbulin rasa justru nggak percaya diri gitu. Nah, pertanyaannya, gimana sih Kak buat pertama ngerespon itu, dan kedua buat ngelawan rasa takut itu yang setiap hari yang selalu hampir selalu ya dibilang asal dan ngaco tulisannya. Gitu sih Kak, thank you. Kak Aurel, aku boleh tanya nggak, ada contoh nggak kira-kira misalnya apa kalimat yang kamu ajukan, itu apa, lalu direvisi sama bosmu gitu, dan revisian dia tuh ke arah mana? Oke, jadi sebenarnya tuh tujuan dari aku kan di sini brandnya itu batik ya. Nah, di situ dari briefing atasan aku pengennya gimana caranya ngebuat orang yang ngebaca itu pengen beli, karena ketika kita pakai itu tuh jadinya cantik gitu, tambah cantik. Dan sebenarnya yang dia revisi itu begitu jauh dari apa yang aku buat gitu. Jadi dia mikirnya dari tulisan aku tuh kurang persuasif gitu loh Kak. Kurang apa? Kurang persuasif, kurang mengundang Kurang orang buat persuasif. ya, betul. Persuasif yang dia maksud tuh kayak gimana contohnya? Wait, aku coba Ini nggak bukain deh. apa-apa ya, karena maksudnya biar nggak ada lain abu-abu, supaya aku juga lebih jelas juga gitu untuk menganalisanya. Oke, boleh. Wait, aku coba cari. Bentar ya. Asik nih. Kita sambil Nih, ada kayak contoh yang waktu itu kasusnya kan. nih, seru nih. Iya ya. Iya, makasih banget loh udah dibedah rezekinya. Waktu itu ada campaign ke Paris sama Shopee. Jadi waktu itu aku bikin caption gini. Melalui konsistensi dan rasa cinta, kami persembahkan batik kepada dunia. Jadi itu kayak countdown gitu loh. Jadi hari lagi akan ada sesuatu yang spesial dari brand aku gitu. Terus dia lumayan komplain karena harusnya nggak gitu, harusnya gitu. Terus akhirnya direvisi sama dia, tulisannya jadi gini. Komitmen kami untuk terus melahirkan sebuah karya agar batik menjadi budaya yang bisa dinikmati sekaligus dibanggakan oleh berbagai generasi. Melalui pagelaran Javain Paris, inilah persembahan terbaik dari kami kepada dunia. Gitu sih. Dan aku kurang kurang bisa mengerti yang sebenarnya ketika aku tanya sama tim juga, aku kan suka tanya-tanya ya, maksudnya tulisan aku nih cuma aku aja yang mengerti atau bisa mengerti sama yang lain juga, tapi tim aku pun bilang sebenarnya revisinya nggak dari jauh gitu. Jadi mungkin dari Kak Dini ada insight gitu. Oke, kayaknya aku rada mengerti jalan pikir bosmu nih. Cuma lagi-lagi nih aku mencoba untuk menganalisanya dalam ranah asumsi ya. Maksudnya aku juga nggak tahu apakah ini 100% benar gitu. Cuma maksudnya kalau misalnya ada yang benar ya alhamdulillah bisa kamu manfaatkan. Kalau nggak ada ya baiklah, mari kita bedah. Jadi
Oke. Sebenarnya ini pas banget nih sama tadi kan sama Kak Devon kita udah ngobrol ya soal apa nih skill yang esensial di digital marketing. Aku bilang ada 2. Pertama data, Ya. yang kedua ada taking brief. Nah, apa yang disebut Kak Aurel tadi itu bisa diselesaikan dengan 2 skill esensial tersebut menurut aku. Maksudnya kayak gimana? Oke, coba ya kita langsung implementasikan. Misalnya, aku mulai dulu dari yang Oke. sifatnya teknis, bukan sifatnya kayak cenayang. Itu kan kayak aku berusaha untuk mencenayangi bosnya Kak Aurel kan, dia pengennya tuh kayak gimana gitu. Kita coba dulu pakai yang teknis, pakai yang data. Tadi kalau yang aku lihat bahwa bosnya Kak Aurel tuh pengen bahwa si kontennya ini bisa mempersuasifkan orang supaya mau beli isi barangnya. Which is sebenarnya di dalam content marketing tuh ada yang namanya call to action. Call to action itu aku nyebutnya adalah kayak kata-kata ajakan supaya orang sehabis membaca konten ini tuh dia harus ngapain gitu. Apakah habis baca konten ini dia harus retweet? Apakah habis baca konten ini harus klik link di bio? Atau dia harus reply jawaban dia apa gitu. Nah, menurut aku konten marketing yang baik adalah konten yang selalu ada call to action-nya di dalam konten tersebut. Jadi aku pun selalu bilang ke tim aku dari dulu bahwa konten yang tidak ada call to action-nya adalah konten yang sia-sia. Kenapa? Karena audiens akan bingung. Oke, aku habis baca caption ini, lalu aku disuruh ngapain? Apakah baca doang? Kalau baca doang, berarti itu levelnya di awareness gitu kan. Tapi kalau misalnya emang perusahaan kamu adalah untuk ada conversion atau pembelian, maka sebaiknya diarahkan untuk pembelian. Setelah membaca konten ini, klik link di bio untuk misalnya cari batik yang paling sesuai untuk acara kamu, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya pertama konten kamu tuh bisa diselesaikan dengan adanya call to action di dalam konten tersebut. Nah, tapi biasanya untuk ngomong sama manajemen, apalagi CEO-CEO di atas gitu ya, kamu harus punya data. Jadi, kamu harus ada A/B testing sendiri menurut aku. Coba ada konten yang tanpa call to action, which is misalnya kayak konten kamu tadi. Lalu di beberapa konten selanjutnya kamu tambahkan call to action. Misalnya call to action-nya itu tadi untuk klik link di bio, atau misalnya kamu kayak simpan postingan ini supaya kamu bisa beli pada saat gajian atau segala macam lah gitu. Jadi kamu bisa bermain-main di call to action-nya. Lalu lihat insight dari kontennya. Kamu bandingkan konten dengan tanpa call to action berapa dengan call to action berapa. Kamu bandingkan itu, jangan cuma 1 dan 2 konten aja, tapi bikin data kamu banyak. Bikin puluhan konten. Puluhan konten dengan call to action, puluhan konten tanpa call to action. Lalu ketika kamu udah punya datanya, bandingin, bikin chart-nya, kamu presentasiin ke bos kamu dengan bilang, Bapak mau adanya orang-orang persuasif untuk mau beli kontennya. Ini aku sempat bikin call to action di sini hasilnya bahwa banyak orang klik link di bio gitu kan, atau banyak orang mau berinteraksi dengan kontennya ketika aku ada call to action. Maka best learning-nya adalah untuk konten-konten kita selanjutnya harus ada call to action. Atau justru A/B testingnya malah menunjukkan bahwa konten tanpa call to action lebih baik. Maka best learning-nya adalah jangan ada call to action dalam kontennya. Kan aku nggak tahu ya, bisa aja kayak gitu kan. Jadi dengan kamu main-mainin data tuh di situ. Atau misalnya kamu bisa main-mainin juga di image gitu. Misalnya kalau image-nya 1 gimana? Kalau image-nya 2? Kalau image-nya 1 album kayak gimana? Lebih bagus yang mana? Kamu lagi-lagi A/B testing. Tapi kamu tarik datanya. Karena akan lebih mudah meyakinkan manajemen itu ketika pakai data. Artinya kita juga nggak ngablu, mereka juga ketika mau menolak apa yang kita bilang, mereka harus punya datanya. Gitu. Jadi, ketika kita udah bawa data, kita udah bawa persiapan yang menurut aku jadinya kita nggak bisa lagi libas lah. Kecuali bosmu punya data lain. Nah, udah itu mah perang data sama data. Data mana yang paling benar dan data mana yang paling valid gitu. Itu yang pertama soal data. Tapi emang butuh A/B testing terus ya. Lalu yang kedua, skill esensial lainnya yaitu adalah taking brief. Nah, taking brief seperti yang aku bilang tadi, itu sifatnya tuh memang tipis-tipis banget. Hampir kayaknya nggak ada, ya contoh kayak tadi dah, Elegan Raisa sama Elegan Sofia Lacuba, itu kan tipis banget ya. Orang mungkin kalau misalnya direvisi jadinya Sofia Lacuba, aku mungkin akan marah. Kayak bilang, apa bedanya? Raisa juga elegan, aku bilang gitu kan.
Tapi buat orang-orang yang udah mengerti pemahaman brief, ada perbedaan yang sangat besar antara elegannya Raisa sama Sofia Lacuba. Dan ketipisan itu tuh yang harus kita pelajari. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang tadi Kak Aurel sempat kasih contoh, kalau yang aku bisa tangkap dari bosmu adalah maksudnya persuasif, itu kan ada satu kata ya yang subjektif juga kan. Kalau tadi itu elegan, kalau di kamu tuh persuasif gitu. Jadi yang aku tangkap maksudnya persuasif adalah bosmu tuh pengen bahwa orang-orang tuh tahu produk yang kamu jual itu memiliki visi misi yang jelas. Ada pembeda dengan produk yang lain. Misalnya kamu jualan batik, apa bedanya batik kamu sama batik Danar Hadi? Apa bedanya batik kamu sama batik ikat? Harus ada benar-benar pembeda supaya biar orang tuh mau untuk beli produk kamu. Nah, customer itu biasanya apalagi untuk barang-barang yang mungkin harganya mahal, I assume misalnya mungkin produk yang kamu jual mungkin mahal kali ya. Atau misalnya sesuatu yang sifatnya memang elegan gitulah kayak batik gitu atau sifatnya kayak ada culture heritage-nya. Itu akan lebih terpersuasifkan jika produknya itu memiliki value sesuatu. Value-nya apa? Yaitu visi misi dari si perusahaan tersebut gitu. Visi misi ikat sama visi misi Danar Hadi itu berbeda. Tapi yang membuat orang mau membeli Danar Hadi ya adalah karena Danar Hadi memiliki visi misi seperti Danar Hadi. Begitu juga dengan ikat gitu. Nah makanya yang aku tangkap dari bosmu tuh pengen orang tuh bisa kenal barang yang kamu jual tuh dari si visi misinya, dari kepribadiannya, personality dari si produknya. Untuk bilang bahwa if you buy the product from us, itu pasti udah produk dengan kualitas, produk dengan consideration baik, karena kita juga preserve the culture, atau misalnya karena misalnya pengrajin kita tuh dari mana gitu, yang lokal mungkin membantu UMKM dan segala macam gitu. Itu yang mau terus-terusan ada di depan, sehingga orang-orang jadi punya pembanding nih. Oh, aku mau beli batiknya dari Kak Aurel aja, karena aku mau mendukung pengrajin lokal supaya mereka juga punya kehidupan di desa mereka. Nah, ya aku assume sih gitu ya, Kak. Oke, iya sih Kak Dini ngejelasinnya clear banget. Aku jadi dapetin banyak insight. Thank you banget tadi. Sama-sama Kak Aurel, Agak terbuka. semoga asumsi aku ada berapa persen benarnya ya. Ya amin, aku juga catetin loh dari tadi. Ya ampun, terima kasih. Cuma menurut aku yang perlu juga, mungkin kamu juga perlu memvalidasi itu juga, ataupun misalnya kalau kamu memiliki beberapa pertanyaan lain gitu ya ke bos kamu gitu. Pak atau Bu, maksudnya persuasif tuh ini nggak? Bener ini nggak? Kalau nggak, maksud Ibu tuh yang kayak gimana gitu. Jadi biar sama-sama jelas, biar visi misinya tuh on the same page. Oke deh, thank you Kak Dini. Sama-sama Kak Aurel. Thank you Kak Aurel buat pertanyaan. Jadi ini nih ya yang disebut jam terbang ya Kak. Betul. Seru kan digital marketing? Mungkin kalau jadi ada pertanyaan lagi kayak dari Kak Dini pernah nggak sih ada kayak pengalaman gitu, misalkan bos dimarahin bos kayak kok nggak pernah bener-bener juga kerjaannya segala macam, atau pengalaman menarik deh selama jadi digital marketer nih, ada nggak ya dari Kak Dini sendiri? Banyak banget sih yang terkait ini juga banyak gitu, bahkan aku sampai sekarang pun terus belajar gitu. Kayak misalnya kebetulan aku sama bos aku tuh most of the time udah on the same page soal misalnya kayak ada campaign gitu. Ketika misalnya udah ngomong elegan tadi, aku sama dia tuh sama-sama ini pasti Raisa, dan emang bener Raisa gitu. Tapi ada beberapa term juga kan, aku juga kerja sama beberapa klien kan, mungkin ganti-ganti, campaign-nya juga berbeda, objektifnya berbeda gitu kan, produknya berbeda gitu. Pastinya punya kebutuhan yang berbeda juga terhadap si campaign-nya gitu. Nah, aku juga masih belajar untuk mempertajam lagi nih si kemampuan aku memahami brief, karena kadang-kadang misalnya ketika yang aku pikir strategi A yang benar gitu, ternyata bukan itu yang klien mau. Yang klien mau misalnya adalah, enggak, kita mau emang bikin campaign misalnya yang emang udah pasaran. Kenapa? Karena
kita mau orang-orang familiar sama campaign kita. Kalau misalnya campaign kita terlalu aneh, kita takutnya nggak bisa diterima di masyarakat. Kan ada yang kayak gitu juga kan. Ya, Sedangkan misalnya aku tadinya udah berpikir bahwa enggak nih, ini saatnya kita buat refreshment nih untuk bikin strategi yang baru gitu. Tapi dari kliennya tuh mikir bukan ke sana arah kita gitu. Jadi aku juga dalam setiap harinya masih juga menebak-nebak brief ini tuh diarahinnya kemana gitu. Ya. Jadi masih belajar juga ya sebetulnya. Iya, benar-benar. Mungkin ini juga konsepsi yang salah kali ya. Aku sering banget dapat pertanyaan gini, Kak Dini sering gak sih kontennya direvisi? Terus aku bilang, hah? Ya sampai sekarang pun konten aku masih direvisi kok. Aku bilang gitu. Seolah-olah revisi atau tidak direvisi membuat kamu jago atau tidak jago. Padahal bukan itu. Konten kamu direvisi bukan berarti kamu nggak jago. Cuma kurang komunikasi aja gitu. Mungkin ya tadi itu, karena objektifnya berbeda, makanya harus dikomunikasikan. Oke. Ya berarti ini ya, revisi banyak atau enggak ya itu bukan tolak ukur udah jago atau belum ya sebetulnya. Iya. Oke. Dan di sini udah ada beberapa teman-teman lagi yang naik. Yang pertama tadi ada Ahwan naik. Apakah Ahwan mau tanya atau sharing? Ya, halo Mbak Dini, apa kabar? Terima Baik, kasih halo, sudah Kak diizinkan Ahwan. bergabung. Iya, ini mungkin saya paling berbeda ya, mungkin saya pelaku usaha Mbak ini Mbak. Jadi di sebuah kota kecil di Kecamatan Weleri. Ya, alhamdulillah udah berjalan 7 tahun Mbak. Dan saya memang ditugaskan itu sama owner itu buat bikin konten di sosial media Mbak. Terus begini Mbak ya, saya mau tanya Mbak, kira-kira bikin konten di sosial media itu di sebuah kota kecil kecamatan itu yang bisa engagement-nya bagus dan konversinya bagus itu konten yang seperti apa Mbak ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya Mbak, terima kasih. Produknya kalau boleh tahu apa Kak? Fashion muslimah. Apakah jualnya hanya untuk di kota tersebut saja? Ya, kita reseller Mbak, distributor sebuah brand. Nah, kita lingkupnya hanya di satu kota itu aja, di luar itu enggak boleh menaungi satu kota itu aja. Iya. Oke. Iya. Berarti memang hanya untuk di kota tersebut dan reseller berarti produknya juga udah ada dari pabrik gitu ya. Kita tinggal jualin gitu. Jadi kita nggak bisa punya keleluasaan untuk mengubah produknya gitu ya Kak ya? Tidak bisa. Oke. Nah, sebenarnya ini juga sering banget sih Kak Devon nih ditanyain. Tapi pertanyaannya juga hampir-hampir sama nih kayak Kak Ahwan. Yang aku tangkap adalah apa ya? Yang mana kreativitas itu kan sesuatu yang harus diasah ya menurut aku. Gak mungkin tuh misalnya kita mau kerja, kita buka laptop, lalu tiba-tiba ada ide, tring gitu. Lalu abis itu kita langsung bikin kontennya tuh sangat mustahil. Bahkan aku pun sampai sekarang masih menemui yang namanya kayak creative blog. Aku nggak tahu harus nulis apa, nggak tahu kontennya mau dibawa ke arah mana gitu tuh sering terjadi sama aku sampai sekarang gitu. Jadi menurut aku itu adalah hal yang wajar. Cuma bisa diselesaikan dengan satu, disiplin nabung konten. Nah, disiplin nabung konten itu sebenarnya ada banyak. Jadi misalnya kalau banyak orang ada kampanye detox sosial media, diet sosial media gitu ya. Menurut aku digital marketer itu justru harus lebih sering bermain sosial media. Kenapa? Karena disitulah ide-ide untuk konten bermunculan. Jadi jangan sampai kalau kamu pengen jadi digital marketing lalu kamu diet sosial media, itu menurut aku kayak ya kalau bank kamu udah banyak nggak masalah ya gitu. Tapi justru ketika kita bermain sosial media, kita harus mengumpulkan nih konten kreatif apa yang ada di timeline aku sekarang. Lalu bagaimana ketika aku mau adaptasi dan modifikasi untuk brand yang aku pegang. Jadi benar-benar amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan ditiru sama persis ya. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang aku memiliki disiplin at least 1-2 jam sehari.
aku akan scroll sosial media dan aku akan kasih bookmark di konten-konten yang aku rasa ini menarik. Jadi aku download TikTok. Jadi digital marketer menurut aku kalau kalian belum download TikTok, downloadlah TikTok sekarang karena di situ isinya ide konten tuh banyak banget dan kalian bakalan ketinggalan banget lah kalau nggak download TikTok gitu. TikTok, di Twitter, di Instagram, ketika ada yang kayak, ih ini kontennya bagus nih, atau misal aku lihat, ih call to actionnya kreatif ya, atau ketika aku lihat misalnya si gambarnya bagus gitu, itu pasti aku akan bookmark. Kalau di Twitter, kalau kalian bisa masuk ke tab likes aku, itu isinya adalah emang konten-konten yang aku simpan untuk ketika aku scroll, ketika aku lagi bingung mau bikin konten apa. Itu isinya bank konten semua tuh. Jadi kayak gitu, disiplin 1-2 jam tiap hari nabung konten. Lalu ketika misalnya baru ada, aku mau bikin konten sesuatu gitu ya, baru nanti aku modifikasi sedikit-sedikit untuk si produknya gitu. Nah, itu yang pertama untuk disiplin. Lalu yang kedua adalah memahami dari audience behavior. Ini juga yang sebenarnya jarang banget juga diomongin sama banyak orang di digital marketing juga sih. Bahwa sebenarnya membuat konten itu kan adalah bagaimana kita bisa memahami psikologi dari orang yang mau kita ajak bicara kan. Sebenarnya hampir sama kayak sales gitu. Malah aku belajar banyak dari orang-orang yang kerjaannya sales door to door. Karena mereka benar-benar tahu banget psikologi orang dari mulai mereka masuk sampai mereka pergi itu mereka bisa ngebaca orang banget. Dan seharusnya content marketer itu seperti kayak gitu juga. Jadi tahu nih misalnya kayak apa sih yang bikin orang-orang suka dari sebuah konten. Misalnya orang-orang suka sebuah konten jika misalnya pertama kontennya aspirasional. Artinya misalnya mereka suka tuh konten-konten yang pamer kekayaan, pamer kebucinan, pamer kebisaan. Itu menurut mereka adalah konten yang aspirasional. Maka misalnya aku bisa aja bikin konten yang aspirasional untuk produk aku. Misalnya tadi, misal aku reseller daster gitu ya. Daster, lalu aku pengen membuat konten yang aspirasional. Ya aku bisa glorifikasi misalnya aku di rumah pakai daster yang nyaman tuh kayak berasa ada di surga lah tiap hari gitu. Jadi aku bikin misalnya kayak konten lebay-lebayin orang pakai daster yang kayak semriwing, terus udah gitu mau ngapain enak, mau duduk enak, mau berdiri enak gitu. Nah aku glorifikasi tuh dari daster aku misalnya yang bahannya tuh halus dan juga adem gitu. Lalu aku glorifikasi supaya orang-orang mau beli daster aku karena daster aku adem gitu. Jadi secara misalnya dari kontennya aku juga belajar nih dari TikTok misalnya, oh shootnya tuh kayak gimana, oh shootnya harus close up, transisinya harus seperti ini misalnya, atau harus ada teks di dalam video. Jadinya orang-orang yang ketika ngelihat video aku dalam mute, mereka nggak nyalain audio, mereka akan tetap bisa menangkap konten aku dengan baik gitu. Nah itu tuh treatment aku akhirnya modifikasi ke dalam satu konten aku gitu. Misalnya aku bikin konten seperti tadi. Dari banyak sumber tuh yang aku amati dan tiru ya. Dari TikTok iya, dari konten-konten yang lain iya gitu. Jadi menurut aku, Kak Ahwan, dirimu hanya perlu untuk pertama nabung konten, yang kedua pelajari audiens kamu tuh siapa gitu. Audiens dari produkmu tuh siapa, dan mereka tuh maunya apa sih. Nah, sebisa mungkin produkmu itu menjadi solusi untuk customermu gitu. Ketika kamu bisa menjadi solusi buat customermu, maka produkmu tuh akan kejual. Tinggal di-combine dan dikombinasikan sama treatment-treatment kreatif aja gitu. Misalnya kayak pakai musik yang populer, atau kalau misal pakai image tapi yang close up misalnya kayak gitu. Gitu sih Kak Ahwan. Semoga membantu. Ya, terima kasih Mbak Dini. Thank you juga Kak Ahwan buat pertanyaan. Ya, terima kasih. Buka konsultasi digital marketing Kak. Juga nih Kak.
Oke. Lanjut nih, ada beberapa teman-teman lagi nih. Ada Rin di sini. Mungkin bisa Halo mau nanya atau Karin. mau sharing. Metamorforin. Adakah orangnya? Loh, Aduh, jadi listener. ya turun. Ya, mungkin koneksi ya. Terus ya udah kita ke teman yang lain dulu nih. Ada siapa nama? Ya, siapa nama nih? Adakah? Halo Halo, Kak, selamat malam. halo Kak. Ini Halo panggilnya Kak. nih. Kedengeran nggak Kak? Kedengeran? Oke, Kedengeran. saya mau tanya-tanya ya Kak, boleh ya Kak Dini? Ini aku manggilnya dengan Kak siapakah? Kak, Kak Iis aja. Oke Kak Iis. Nih, Jadi gini Kak, eh, kan aku juga mengelola sosial media nih, dan mengelola konten juga. Nah, bos ini dari awal sudah ngasih goals gitu, kayak bulan ini kita fokus ke product placement ya, terus brand building ya. Nah, terus memang bulan lalu itu manajer bilang product placement ya. Nah, yang aku tangkap product placement ini adalah jenis konten yang karena aku kan produknya inian ya Kak, cafe jadi makanan gitu ya. Jadi konten yang aku hasilkan pun itu kalau misalkan bentuk image, jadi itu kopinya pun sensory word Kak. Jadi misalkan puas porsinya, puas nikmatnya gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, terus bulan ini manajer bilang kita nggak product placement tapi goalsnya udah product consideration. Nah aku tanya kan product consideration ini lebih ke gimana ya Pak, contoh konsepnya, contoh kontennya gitu, apakah dengan video yang penuh dengan ekspresi seperti itu, tapi si manajer ini nggak pernah ngasih spesifik contoh Kak antara product placement dan product consideration. Nah kadang aku sering ditegur, kamu gimana sih gitu kan, tapi beliau aja nggak pernah ngejelasin perbedaan keduanya. Nah, kira-kira menurut Kak Dini ini gimana Kak contohnya Kak? Boleh dijelaskan Kak? Oke. Wah, bos kamu pengen nanya sama kamu sebenarnya apa bedanya product placement sama product consideration, makanya sama dia nggak dijawab gitu Kak Is. Aku nggak tahu ya, mungkin juga dia mau ngetes kamu. Aku juga nggak tahu sih Kak. Cuma aneh aja sih rasanya karena em, apa namanya? Aduh, ini tuh karena di space ya, jadi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada image yang bisa ditunjukkan gitu ya. Cuma yang Iya. namanya sebenarnya beriklan dimanapun itu, mau di sosial media, mau di website, mau di influencer, mau di on asset dimanapun, itu kan harus mengikuti kaidah funnel marketing kan, supaya biar bisa di track tuh kontennya juga objektifnya jelas gitu. Nah, as far as I know, product placement itu adalah ketika kamu ada di level awareness. Jadi sebisa mungkin produk kamu tuh dikenal sama banyak orang. Aku nggak tahu brandmu apa. Mungkin misalnya, walaupun brandnya udah terkenal sekalipun, tapi kalau misalnya dia memiliki produk baru, dia pasti tetap akan mengalami awareness dulu nih. Which is dia akan memperkenalkan, hey kita punya produk baru nih, produk barunya itu namanya ini gitu. Nah itu tuh harus diperkenalkan dahulu gitu. Which is sebenarnya konten dari awareness itu adalah konten perkenalan produk, terus udah gitu mungkin kayak produknya ada varian apa aja, atau misalnya ada rasa apa, atau ada warna apa, atau ada spek apa, pokoknya diperkenalkan dulu nih ke publik gitu kan. Lalu baru nanti masuk tuh ke consideration, which is consideration itu adalah ketika orang-orang udah kenal produkmu apa, maka dia akan lebih membahas lebih ke fitur. Tadi kan diperkenalkan doang ya, misalnya variannya, tapi kita bahas lagi nih lebih dalam. Misalnya kamu jualan handphone, fiturnya apa? Oh, apa bedanya kamera aku sama kamera brand sebelah, baterai aku sama baterai brand sebelah gitu. Jadi lebih ngomongin ke fiturnya. Atau bahkan kalau misalnya uh, makanan, justru lebih harus misalnya diomongin ke ini makanannya dibuat dari apa, apakah dari bahan alami, apakah misalnya um, diambil dari bahan-bahan berkualitas atau dimasak oleh chef yang berbakat atau siapa, itu tuh mesti diperkenalkan juga supaya apa, namanya aja consideration kan. Jadi kita pengen orang-orang consider kan
artinya kayak mempertimbangkan untuk mau beli produk kita apa enggak gitu. Jadi kita harus kasih tahu fitur apa dari produk kita yang jadi juara gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang apakah kontennya konten kayak lebay-lebay gitu orang makan yang kayak kayaknya enak banget, iya itu bisa aja. Itu salah satu jenis content consideration sebenarnya. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi juga kok gitu consideration yang lain gitu kan. Nah, taunya dari mana kamu bisa explore content consideration lain? Masuknya ke jawaban aku tadi kayak buat Kak Awan. Kamu harus nabung konten, lihat kompetitor-kompetitor kamu kayak gimana bikin kontennya, atau misalnya brand-brand yang besar di Indonesia, di luar negeri, di Korea, di Eropa, itu kayak gimana untuk consideration-nya, kamu amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Iya, Kak. Jadi kamu Nah. punya banyak konten untuk dimain-mainin. Oke, jelas sekali. Terima kasih Kak Dini. Sama-sama Kak Iis. Thank you Kak Is buat jawaban-jawabannya. Ini kayak Kak Devon kita mesti bikin ini deh, apa namanya, klinik bedah Oh iya, digital marketing. boleh nih kapan kita bikin ya. Sesi sendiri sesi sendiri buat gini. Ya. Oke. Tapi seru nggak digital marketing menurutmu dari pertanyaan dan case-case yang kita bahas? Seru karena pertama ini luas banget ya. Pertama itu jadi bisa apa ya, dari mana aja bisa kita kupas gitu sebetulnya. Bidangnya juga banyak. Tadi aja contohnya aja kita udah nih ada kuliner, terus ada fashion juga gitu. Terus apa yang jadi permasalahan juga banyak, antara misalkan gimana cara menghadapi atasan, atau gimana kita bikin caption yang oke segala macam, itu semua luas gitu. Kayak wow, ini menarik banget gitu sih. Kalau kita mau bikin yang ini kliniknya buat klinik digital marketing. Seru. Ya, seru emang. Ngomongin digital marketing kayak nggak pernah habis. Betul. Tapi karena kita ini pun juga di Twitter Space ini cuma 1 jam doang, jadi kita mungkin harus akhirin dulu gitu kan, dan ternyata cepat banget udah jam 9 aja. Jadi mungkin ini sebelum kita akhirin dari Kak Dini ada kata penutup mungkin buat ini, terutama teman-teman yang mau kerja di bidang digital marketing kali ya. Ada pesan. Sebenarnya apa yang aku tadi udah jelasin dan juga bedah juga di sini kan, aku juga belajarnya dari mentor dan emang udah lama gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi, skillnya tuh bukan cuma 1 atau 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa oh aku baru terjun nih di digital marketing dan aku nggak tahu apa-apa, it's okay. Gitu. Semua orang pasti merasakannya gitu. Bahkan aku pun setiap hari juga bangun dengan pikiran kok ada yang direvisi gitu, kok ada yang aku masih salah dalam menerjemahkan brief dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang wajar, nggak apa-apa dipelajari aja gitu. Tapi sebenarnya juga yang menyelamatkan aku dalam karir aku tuh adalah aku punya mentor gitu. Nah, dan ini juga mungkin gak banyak juga, sebenarnya udah banyak sih, cuma kayaknya susah sekali penerapannya gitu. Kan ada yang bilang bahwa kalau kamu pilih kerjaan, jangan pilih dari perusahaannya apa dulu, gajinya berapa dulu, benefitnya apa dulu kan, tapi dari siapa bos kamu sebenarnya gitu. Karena menurut aku itu yang akan lebih panjang tuh napasnya buat karir teman-teman. Ketika misalnya teman-teman dapat bos yang baik, dapat mentor yang baik gitu ya, walaupun di perusahaannya pada saat itu masih belum baik gitu ya, tapi bos kamu itu pasti punya networking lain. Pasti bos kamu akan ngajarin kamu hal-hal yang belum kamu tahui. Kalau misalnya kamu juga mau belajar gitu, dia nggak akan segan-segan untuk rekomendasiin kamu ke teman-temannya, bantuin kamu supaya kamu bisa dapat gaji yang lebih layak di perusahaan lain gitu. Jadi ketika kamu udah dapat mentor yang tepat, komunikasi kamu sama mentor kamu pun dijaga, kamu sering ngobrol sama dia, jangan berasumsi sama bos kamu, ditanyain gitu kan. Jangan baper atau takut-takut sama bosnya, tapi kayak dipepetin aja untuk mencuri ilmunya sebanyak-banyaknya gitu. Maka
kamu nggak akan pernah takut khawatir sih karir kamu ke depannya gimana gitu, karena kamu pasti akan dijagain banget sama mentor kamu gitu. Oke. Ini yang penting ya, punya Mm-mm, mentor ya, kayak mm-mm, mm-mm, dan punya orang yang bisa kita belajar gitu bareng-bareng. mm-mm. Dan ngomong-ngomong soal belajar bareng, mungkin teman-teman kita bisa belajar bareng juga di komunitasnya Growth Space. Kita ada di Discord di Kelurahan Sukamaju. Nah, itu linknya udah gue taruh di atas, bit.ly/Kelurahan Sukamaju. Jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol, terus tukar pikiran segala macam sama teman-teman yang ada di Discord. Karena banyak banget orang-orang keren di dalamnya ternyata gitu. Bisa ngomongin karir, entrepreneur, sampai relationship juga bisa. Dan satu lagi pesan sponsornya adalah Sabtu ini Growth Space ada webinar juga bareng Jonathan N. Judulnya Growing Through Pain. Jadi kalau teman-teman yang merasa kok apakah bisa kita dari kesusahan-kesusahan untuk bertumbuh gitu, ternyata sebetulnya bisa gitu loh, dari kesusahan-kesusahan itu justru yang membuat kita bertumbuh gitu. Nah, mau tahu gimana caranya, teman-teman bisa join ke webinarnya, linknya ada di attach di atas ya. Teman-teman bisa klik aja langsung ke nanti bisa daftar di situ. Oke. Thank you semuanya. Thank you Kak Dini buat sharingnya hari. Mungkin kita Sama-sama Kak Devon. ngobrol-ngobrol lagi ya. Mm-mm. Oke, dan teman-teman juga yang udah mantengin, dan teman-teman khususnya tadi udah nanya, thank you banget. Jadi kita dapat insight banyak. Dan oke lah kalau gitu Twitter Space kali ini kita sudahi sampai sini. Jadi goodbye and good night. Dadah semuanya. Bye-bye, thank you teman-teman.